Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua, para asatidzah, para hujjah, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat subuh yang insya Allah mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus hadir di tengah-tengah kita guru-guru kita, Al-Ustaz Haji Komaruddin, Ustaz Haji Saleh, Ustaz Rahmat, begitu juga pengurus Munzalan, Ustaz Heru dan yang lainnya, teman-teman dari Munzalan semuanya, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di Surau Munzalan, ya. Munzalan Mubarakan, ya. Tadi kan dibacain tuh, ya. Munzalan Mubarakan, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu Allah tetapkan iman dan Islam kita, karena nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Karena sebab nikmat iman dan Islam itu, insya Allah kita akan masuk surga. Amin. Mau duluanan boleh, mau belakangan boleh, yang penting masuk surga. Siapa yang mau duluan? Siapa mau duluan? Masuk surga duluan maksudnya, bukan mati dulu kan, Pak. Siapa yang mau masuk surga duluan, maka mulai dari sekarang siapin kendaraannya. Siapin kendaraannya biar supaya nanti waktu nyebrang Sirat itu nyebrangnya secepat kilat. Secepat kilat. Jangan pengen nyebrang Sirat secepat kilat, giliran kurban nyari kambingnya paling kecil. Nyari kambingnya paling kecil, bahkan kagak korban, padahal punya duit. Masa gak pada punya duit? Yakin saya pada punya duit, beli rokok juga mampu. Masa kalau korban kagak mampu? Nah itu kadang-kadang saya pernah lihat itu ada selebaran panduk, di mana tempat itu ditulisin beli rokok mampu, masa korban tidak mampu. Wah itu kan pukulan berat bagi orang-orang yang merokok itu, betul? Ini kan muka-muka ya gitu kan maksudnya, ya. Tapi kalau yang ini enggak, kalau yang di sebelah sini enggak kerokok semua, ini ketahuan ya, enggak ketahuan. Tapi insya Allah ya dikit-dikit mudah-mudahan kita semuanya dapat mempersiapkan kendaraan kita agar supaya ketika kita menyeberang Sirat nanti secepat kilat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terinspirasi tadi dari bacaan Quran yang dibacakan oleh kita, bersama-sama kita baca surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munir. Ini kan lagi banyak maulid ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya tersebut, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutusmu. Jadi yang mengutus Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu adalah utusan Allah. Nabi itu adalah pesuruh Allah. Nabi itu adalah orang yang diutus oleh Allah kepada kita semuanya agar supaya memberikan petunjuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan antara Nabi dan Rasul, kalau Nabi itu dikasih wahyu untuk dirinya sendiri, kalau Rasul itu dikasih wahyu untuk disampaikan kepada umat. Dan Nabi itu nggak ada yang perempuan.
nggak ada yang perempuan. Nabi semuanya laki-laki. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya pemimpin tertinggi itu harus laki-laki. Ya, harus laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu harus jadi pemimpin bagi wanita. Sebenarnya enakan begitu jadi wanita. Agak capek, nggak dimintai pertanggungjawaban. Betul? Wanita itu kalau lakinya, suaminya itu nggak sholat, wanitanya nggak bakalan dimasukin ke neraka juga. Suaminya doang yang dimasukin ke neraka kalau suaminya kagak sholat. Tapi giliran kita punya istri kagak sholat, kita mau masuk surga ditahan nanti. Kenapa? Disuruh bertanggung jawab. Kenapa istri kamu tidak sholat? Apakah kamu telah mendidiknya untuk melaksanakan sholat? Apakah kamu telah memerintahkan dirinya untuk melaksanakan sholat? Jadi laki-laki itu tugasnya berat, wanita itu tugasnya tinggal terima. Kalau dia sama lakinya diperintahkan sholat dia. Ini ada ibu-ibu juga ya? Oh ada ya, Allah saya nggak ngeliat soalnya, saya pikir nggak ada ibu-ibu. Mohon maaf ya Bu, nggak disebutin. Ini disebutin jadi ibu-ibu udah ya. Jadi tugasnya laki-laki itu lebih berat daripada tugasnya perempuan. Maka tugas kita sebagai seorang laki-laki itu harus menjadi contoh bagi wanita-wanita yang ada di rumah kita, baik istri kita maupun anak kita. Bagaimana mereka mau melaksanakan ibadah kalau pemimpinnya nggak melaksanakan ibadah? Bagaimana kita bisa memerintahkan anak istri kita untuk sholat kalau diri kita tidak sholat? Bagaimana kita bisa memerintahkan mereka untuk berbuat baik kalau kita tidak berbuat baik? Maka di sini disebutkan, ya, ini disebutkan bahwasanya Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Memberikan petunjuk. Ya. Jadi kalau Nabi yang tadi disebutkan bahwasanya Nabi itu adalah seorang laki-laki yang dikasih wahyu, kemudian tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umat. Rasul itu adalah seorang laki-laki yang dikasih wahyu untuk disampaikan kepada umat. Maka tugas seorang Nabi dan Rasul itu adalah mengajak umat menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah menyatakan, Inna arsalnaka syahidaw wa mubashshiraw wa nadhira. Kami mengutusmu wahai Muhammad itu sebagai apa? Sebagai saksi. Oh, sebagai saksi? Emang mau ada yang di sidang? Kita semua bakalan di sidang. Kita semua bakalan di sidang. Makanya tunggu pengadilan akhirat. Wah, kan ada kalimat itu tuh. Pernah dengar kan? Iya, itu hakimnya langsung terkencing-kencing itu. Pasti bilang, saya tunggu di pengadilan akhirat. Kalau pengadilan dunia, pengadilan dunia, ya kan, punya duit banyak juga bebas. Betul? Betul? Betul. Ya. Pengadilan dunia, ya paling hanya segelintir yang ngadilin benar-benar. Walaupun banyak juga ada yang baik, tapi ya segelintir aja yang baiknya. Yang lainnya, karena bikinan hukumnya bukan bikinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya bikinan manusia. Bisa pesan, bisa dipesan, ya, bisa dipesan. Ini mau dihukum berapa tahun nih? Dipesan, cari pasalnya. Jadi deh, ya, penjahat dihukum cuma 5.000. Ada kan yang dihukum 5.000? Gila aja, koruptor dihukum 5.000 cuma. Ya. Jadi nanti Nabi kita Muhammad SAW akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ketika Allah membuat pengadilan di akhirat, manusia semuanya diadilin di akhirat. Maka ketika itu Nabi akan menjadi saksi. Kata Allah, ya Muhammad, apakah engkau telah menyampaikan apa yang harus engkau sampaikan kepada umatmu manusia? Sudah ya Allah. Semuanya. Semua yang harus Nabi sampaikan sudah disampaikan oleh Nabi. Maka ketika ya setelah melaksanakan haji wada itu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Hari ini telah aku sempurnakan. Sudah semuanya disampaikan oleh Nabi.
Tidak ada yang ditutup-tutupin oleh Nabi. Semuanya sudah disampaikan apa yang harus disampaikan kepada umat. Sudah disampaikan semuanya. Ya, yang kita tahu yaitu Al-Quran. Sebagai apa? Petunjuk bagi kita untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Nabi jadi saksi. Udah Allah, udah saya sampaikan semuanya. Loh, kenapa nih si fulan ini kok masih minum minuman keras? Kenapa si fulan kok masih korupsi? Kenapa si fulan kok masih begini? Sudah disampaikan semuanya, sudah Nabi jadi saksi. Membohong manusia itu Nabi akan jadi saksi nanti pada hari kiamat. Karena semuanya sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mubasysyiran. Dan Nabi datang membawa kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih kabar gembira oleh Nabi. Ya, siapa orang yang melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat subuh 2 rakaat, maka itu lebih baik daripada dia bersedekah dunia dan seisinya. Bagaimana tadi yang telah kita laksanakan? Sebelum sholat subuh kita sholat sunnah fajar 2 rakaat. Itu lebih baik daripada kita sedekah dunia dan seisinya. Kalau kita punya dunia ini, kita yang punya sama isi-isinya, ya, itu kita sedekahin, itu masih lebih baik kita tadi sholat sunnah fajar 2 rakaat. Siapa yang ngasih kabar? Nabi, kabar gembira. Nabi yang ngasih kabar gembira. Siapa orang, ya, yang mana dia itu setelah melaksanakan sholat subuh dia duduk seperti kita seperti ini, ya, belajar, ngaji, zikir dan lain sebagainya sampai nanti suruh, ya, maka itu seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Taman. Haji sempurna. Kasih kabar gembira, dikasih kabar gembira kita semuanya. Nanti kita kalau masuk surga, di sana ada bidadari, tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha abada. Ya, akan ada itu sungai-sungai, sungai susu, sungai madu, sungai arak dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada bidadari, satu orang dikasih 40. Makanya kalau yang dikarang di sini cuma punya 1 nggak ngapa-ngapa. Nanti di sana dapat 40. Ya. Kalau yang di sini punya 1. Kan punya 1 semua kan? Iya, jadi dikasih ntar sono 40. Nggak usah bingung, dikasih nanti sono kabar gembira itu. Kabar gembira, istananya itu, surganya itu lebih luas daripada langit dan bumi. Dan kita kalau mikirin kadang-kadang, apa iya ya? Nggak usah pakai dengan apa iya, ntar aja kita lihat di sono. Karena kalau Allah udah berkehendak, apapun bisa terjadi. Surga yang itu Nabi kasih kabar gembira tuh. Nabi kasih kabar gembira, orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang beramal soleh, orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang berpuasa, kan banyak kabar gembiranya tuh. Nabi diutus untuk memberikan kabar gembira. Tapi ingat, di samping Nabi memberikan kabar gembira, wa mubasysyiran wa nadhira, dan Nabi juga memberikan peringatan. Hai manusia, jangan kalian berbuat dosa. Kalau kalian berbuat dosa, nanti akan disiksa. Manusia, jangan pelit kayak Qarun. Kalau kalian pelit kayak Qarun, nanti hartamu di hari akhirat akan dijadikan seperti ular oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melilit tubuhmu, kemudian nyaplok palamu, makan palamu. Habis palanya timbul lagi, dicaplok lagi sama ular. Ya. Jadi orang yang punya harta kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'allahu malan wa lam yu'addi zakatahu musilahu yaumal qiyamah syuja'an aqra ya'khudhu bil hizmati yaqulu lahu ana maluk ana kantu. Orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencapai nisabnya, haulnya, tidak mau mengeluarkan zakat daripada hartanya itu, maka nanti pada hari kiamat hartanya akan dimisalkan, dijadikan seperti ular yang besar, melilit tubuhnya, tinggal palanya doang, kemudian palanya dimakan. Yaqulu lahu ana maluk ana kantu. Dia akan bilang sama orang yang dililit itu, manusia, gua nih harta yang dulu lu punya tapi lu kagak keluarin zakatnya, dimakan itu. Dikasih peringatan, orang-orang kafir dikasih peringatan semuanya, orang yang berbuat maksiat dikasih peringatan bahwasanya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW mengajak kepada manusia untuk benar-benar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada orang yang melecehkan, menghinakan, menentang ajaran Allah, ya, maka Nabi akan melaksanakan perlawanan kepada orang-orang tersebut. Bukan Nabi diutus rahmatan lil alamin, Ustaz. Iya. Nabi diutus rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Nabi diutus itu sebagai pembawa rahmat untuk seluruh manusia. Itu Nabi bawa semua mendapatkan rahmat. Ketika Nabi diutus, semua makhluk, bukan cuma manusia, semua makhluk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh hewan. Hewan itu dalam Islam, kalau kita mau memotong hewan, menyembelih hewan, itu kita sudah diajarkan untuk memberikan rahmat kepada hewan itu. Salah satunya apa? Salah satunya kita harus mempertajam pisau. Mempertajam pisau. Kalau dalam ajaran orang lain, ajaran agama lain, belum tentu kayak begitu. Ada yang cuma dipukul. Betul? Kalau kita enggak, tajemin pisaunya. Kemudian rebahin secara baik. Nah, makanya nih kadang-kadang orang kalau lagi motong hewan kurban, Masya Allah, kadang-kadang kayak orang mau berantem sama tuh hewan. Ya, harusnya pelan-pelan, tapi memang ya harus pelan-pelan sebenarnya, itu pelan-pelan ya. Kemudian dia sudah dalam keadaan nyaman, baru dipotong. Jangan bikin hewannya stres. Hewan mau dipotong dibikin stres dulu, nggak boleh itu. Jadi harus biar dia nyaman, baru dipotong. Itu ajaran daripada ajaran Islam. Diajarkan membawa rahmat, memang Nabi membawa rahmat, tapi di situ pula Allah perintahkan kepada Nabi untuk memberikan peringatan. Makanya Islam mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang berbuat salah, dikasih tahu, diperingatin. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang yang melihat kemungkaran, maka dia harus mencegah kemungkaran tersebut dengan apa? Dengan tangannya. Tangan di sini maksudnya apa? Dengan kekuasaannya. Dengan kekuasaan yang dia punya, dengan tangan kekuatan yang dia punya, dia harus merubah kemungkaran itu. Jadi kita sebagai muslim ketika melihat kemungkaran, jangan diam aja. Bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Nah, urusan siapa lagi kalau bukan urusan umat Islam? Ada misalnya gembong narkoba, ada misalnya tempat perjudian, ada misalnya tempat minum-minuman keras, tempat perzinahan dan lain sebagainya. Kemudian kita tahu dan kita punya kuasa di situ, kemudian kita diemin aja. Hati-hati. Kita sudah diperintahkan untuk mencegah kemungkaran. Apabila di sebuah kampung misalnya, di situ ada kemaksiatan, kemudian kita diem aja gitu. Tidak ada satupun yang mencegah kemungkaran, ketahuilah semua orang kampung itu berdosa. Apabila ada sebuah negeri, di situ ada kemungkaran, kemudian semua penduduk negeri diam aja, tidak ada yang melaksanakan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, maka semua penduduk negeri berdosa. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu, ya, ulama memang ada beda pendapat. Beda pendapatnya bukan dalam amar ma'ruf nahi mungkarnya, tapi dalam hukum melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagian menyatakan itu adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Setiap muslim itu wajib melaksanakan itu. Itu namanya fardu ain. Ada yang berpendapat fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Apabila sebagian muslim sudah melaksanakan, maka yang lain tidak berdosa kalau tidak melaksanakan. Berarti tetap harus ada yang melaksanakan, kan? Makanya ketika ada orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, kita kudu bersyukur bahwasanya kita nggak berdosa gara-gara mereka udah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita mengikuti pendapat yang fardu kifayah. Jangan ada orang yang nahi mungkar kita malah hina. Apa itu? Lagu-lagu pakai sweeping tempat hiburan dan lain sebagainya. Itu mereka sedang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka sedang melaksanakan sesuatu yang membuat kita tidak berdosa. Malah dibubarin. Dibubarin siapa? Itu yang tukang sweeping dibubarin malah. Bego yang bubarin. Bego. Jadi berdosa semua kita. Jadi berdosa semuanya. Kenapa? Nggak ada lagi yang amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak ada lagi yang amar ma'ruf nahi mungkar. Berdosa semua kita, ya. Berdosa semuanya. Karena yang biasanya melaksanakan nahi mungkarnya nggak ada. Kalau amar ma'ruf semua juga bisa. Amar ma'ruf gampang, tinggal ngajak orang doang. Ngajak, namanya ngajak, ya kan?
Itu namanya amar ma'ruf. Semua orang bisa amar ma'ruf, tapi nahi mungkar itu susah. Mencegah kemungkaran itu kenapa? Penuh dengan resiko. Apalagi zaman sekarang tuh, ketika ada geng-geng yang suka tawuran, itu mencegah kemungkarannya susah. Dia bawa celurit. Belum lama yang kejadian di Harmoni, ya, kejadian tuh di daerah Harmoni, di daerah kota, ya kan, berantem, gede-gede. Belum lama juga Ustaz Komar mau berangkat sholat subuh dia, ya, melihat orang yang pakai celurit gede-gede. Untung ada gang Al Mubarok, belok dia ke gang Al Mubarok, dari sono. Ya Allah, itu yang harus dicegah. Makanya nahi mungkarnya penuh dengan resiko. Makanya kita bersyukur ketika ada orang-orang yang melaksanakan itu semuanya. Jadi Nabi itu ngasih peringatan, bukan cuma ngasih kabar gembira, ngasih peringatan juga, tugasnya mencegah kemungkaran. Kalau tidak bisa dengan tangan, ya, fa in lam yastati fa bilisani. Kalau nggak bisa dengan tangan, nggak punya kekuatan, dengan nasihatnya. Nasihat. Fa in lam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Nggak bisa juga, maka dengan hatinya. Hatinya harus apa? Hatinya harus membenci daripada kemungkaran itu. Tidak malah ikut-ikutan bergabung bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran. Maka itu semuanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Dan menyeru, ya, Nabi menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi penerang, menjadi cahaya yang menerangi bagi manusia. Itu tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita harus mendengarkan apa-apa yang diberikan nasihat-nasihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah nasihat yang Nabi berikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya, ketika itu sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah aku minta nasihat. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Jadi kalau ketemu orang soleh itu minta nasihat. Kan kebanyakan kalau ketemu ini minta apa? Minta doa, minta foto. minta foto. Ya benar itu. Zaman sekarang kalau ketemu kiai, ketemu habib, minta apa? Foto, ya kan? Kalau zaman dulu itu ulama-ulama kita ngajarin kalau ketemu orang-orang soleh minta nasihat, minta dinasehati. Nabi itu minta didoain. Jangan cuma minta doa doang, kagak minta dinasehatin. Oh, doain saya kiai, minta doa doang. Minta nasihat. Ya, biar supaya apa? Biar supaya kita ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Mu'adz bin Jabal, ausini ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasul, nasihatin saya. Faqala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, dan ini untuk kita semuanya. Apa nasihat Nabi? Alaika bitaqwallah mastata'ta. Kamu harus taat kepada Allah semampu yang kamu bisa kerjakan. Taat kepada Allah. Apa itu taat kepada Allah? Takwa, taat kepada Allah. Kita harus bertakwa kepada Allah. Bukan diartikan yang macam-macam takwa itu. Apa takwa yang macam-macam? Takwa, takut sama istri. Nah, itu. Bukan itu, ya. Bukan takwa takut sama istri tua, bukan. Takwa yang sebenar-benarnya. Apa itu? Ulama menyatakan takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mastata'ta. Semampu dirimu. Semampu apa yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita sudah didapat wahyu dari Allah, kita mendapatkan petunjuk dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Firman Allah, Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, ya. Kemudian firman Allah itu kita jadikan sebagai pedoman, takwa kepada Allah. Karena takwa itu adalah sebaik-baiknya yang kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekal dirilah kalian, sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah. Kita harus di dalam hati kita itu selalu kita ini, ya, memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haitsu ma kuntum, kata Nabi. Takwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Di mana saja. Jangan takwa cuman kalau lagi di musola,
kalau lagi di masjid, kalau lagi peringatan Maulid, itu takwanya di situ doang. Lewat dari itu hilang. Lewat dari itu hilang. Kadang-kadang kan kita juga sangat mirip. Ketika pelaksanaan Maulid, yang hadir melimpah ruah. Ya, di masjid, sampai ke luar-luar orang pelaksanaan Maulid. Di Al-Ihsan sama, di Al-Falah kemarin juga, di Al-Huda kemarin juga katanya banyak. Ya, di mana-mana tempat banyak, di Al-Hidayah banyak. Ketika peringatan Maulid banyak yang hadir. Ketika peringatan Maulid banyak yang hadir. Giliran sholat berjamaah sama Ustaz, tempat saya mah keluar-keluar juga. Alhamdulillah. Maksudnya keluar-keluar ya pada di luar sholatnya maksudnya. Pada di luar. Jadi kalau begitu modelnya nggak ada manfaatnya, nggak ada asarnya, nggak ada keberkahannya. Iya, kita datang Maulid, di situ kita dapat keberkahan, kita baca sholawat, ya kita dengerin ceramah, di situ doang tapi kita dapatnya. Lepas dari itu, kalau tidak kita benar-benar menghadiri peringatan Maulid dengan penuh keikhlasan, maka kita nggak mendapatkan apa-apa. Maka ketika kita sedang melaksanakan peringatan Maulid, itu harus kita hayati dengan benar. Bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini memperjuangkan Islam itu bukan cuma dengan omongan doang. Nabi memperjuangkan Islam ini dengan penuh pengorbanan sampai dengan nyawa beliau. Bagaimana enggak terjadi peperangan? Emang peperangan kagak mempertaruhkan nyawa? Berapa banyak peperangan yang Nabi lakukan? Ini yang kadang-kadang nih di peringatan Maulid nggak ada orang yang nyeritain peperangan Nabi, betul kan? Yang diceritain akhlak Nabi, ya benar memang. Akhlak Nabi benar, itu harus diceritakan bagaimana akhlak Nabi. Tapi peperangan Nabi nggak pernah diceritain. Jarang orang di peringatan Maulid nyeritain peperangan yang Nabi lakukan. Kenapa coba? Emang Nabi nggak pernah perang? Perang Badar, perang Uhud. Tahu perang Badar? Itu perang Badar dari kota Madinah ke daerah Badar itu sekarang itu 2 jam perjalanan lewat tol. Antum bayangin sendiri, di Arab tol kagak macet, bukan kayak di Indonesia. Masuk tol Petukangan sampai ke Lebak Bulus 1 jam. Padahal kalau kita jalan kaki udah nyampe duluan tuh. Bener? Dari Petukangan ke Lebak Bulus 1 jam tadi. Macet. Macet. Ini di Arab. Ya. Tol kagak ada macetnya. Udah gitu kagak bayar lagi. Tolnya kagak bayar. Enak kan? Mudah-mudahan Indonesia tolnya kagak bayar juga. Tahun 3000 lama amat Ustaz, ya kagak bakalan dah ya, pasti lama itu mah ya, kalaupun kejadian pasti lama itu, kagak bayar aja di sana, malah lancar 2 jam perjalanan dari Madinah ke Badar. Bayangin zaman dulu jalan kaki minimal naik onta, berapa lama tuh dari Madinah ke Badar? Sekarang 2 jam naik mobil jalan jauh. Ya, jauh, melewatin gunung. Kalau zaman sekarang enak, udah dibelah-belah tuh gunung di sono. Zaman dulu kita bayangin, itu Nabi ketika melakukan perjalanan ke Badar itu dalam keadaan puasa. Sampai sono perang. Coba kalau kita semuanya disuruh zaman sekarang gitu, ketika lagi puasa disuruh perang. Jangankan perang, Ustaz, ngecor masjid aja kalau lagi puasa. Antar aja habis Ramadan. Lagi puasa pakai ngecor, betul? Kalau enggak ntar malam aja dah habis buka, betul? Iya, kita merasa apa? Agak mampu. Tapi mereka para sahabat sampai Badar bukan 1 lawan 1, 1 banding 10, 313 orang melawan 3000. Berarti berapa tuh? Banyak kan yang dilawan? Banyak. Kalah tapi enggak, menang umat Islam, menang. Ketika di Badar itu menang. Kenapa menang? Karena mereka ketika berjuang itu yang diharapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa nggak diterangin? Kenapa nggak disampaikan peperangan yang seperti ini? Kemudian perang Uhud, umat Islam kalah di perang Uhud. Harus diketahui itu. Kenapa kalah di perang Uhud? Karena umat Islam tidak mendengarkan perintah Nabi dan tidak melaksanakan perintah Nabi.
Pemanah itu disuruh apa? Wahai pemanah, kamu di Bukit Uhud aja ya, di bukit ini aja. Ya, di bukit sini aja, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Iya Nabi, dipimpin ya sama seorang pemimpin pasukan pemanah. Mereka di atas, datang tuh pasukan kafir Quraisy. Kan di atas enak, panah-panahin aja dari atas. Wah, orang kafir Quraisy udah kalah. Mau pulang dia balik, ya mundur. Ketika mereka mundur, kan mereka ninggalin tuh harta-harta namanya rampasan perang ghanimah. Ini orang-orang yang di bawah ngumpulin ghanimah itu. Yang ada di atas bukit ngeliat, waduh, agak dapet gua nih. Ini nih. Ini asal muasal daripada kekalahan umat Islam ketika itu. Apa? Harta. Kalah nih gua nih, kagak dapet nih gua nih urusannya nih. Enak banget yang di bawah tuh ngumpulin harta. Kita di atas bukit disuruh di sini aja sama Nabi. Kagak dapet urusannya. Kagak dapet. Maka mereka pengen turun sama pimpinan pasukan. Jangan turun, kita disuruh di sini sama Nabi. Itu orang kafir belum pada pergi, masih baru mau jalan doang. Oh, kagak enak ah. Kagak dapet ntar bagiannya. Sebagian turun untuk memperebutkan harta ghanimah. Ketika itu dilihat oleh pasukan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu pemimpin pasukan berkuda orang kafir Quraisy ketika itu belum masuk Islam dia. Khalid bin Walid ini panglima perang yang terkenal. Maka ketika dia melihat yang seperti itu, dia putar pasukannya yang pakai kuda itu, kemudian dia naik ke atas bukit, yang tinggal di atas bukit pasukan pemanah dihabisin sama Khalid bin Walid. Karena udah pada turun yang lainnya. Maka ketika itu Khalid bin Walid menguasai bukit Uhud dengan pasukannya. Nah, gantian umat Islam di bawah sedang rebutin harta. Pasukan kafir ada di atas megang panah, dihabisin umat Islam di bawah sama Khalid bin Walid. Disikat, dihabisin dan lain sebagainya. Maka ketika itu ada sahabat Nabi yang di tubuhnya itu terdapat 70 anak panah karena menjagain Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat Uhud itu juga Nabi itu giginya patah. Nabi juga berdarah. Kemudian Nabi diselamatkan oleh para sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Sampai Nabi itu kalau sekarang ini kalau ada di Uhud ke belakang itu kalau yang ada masjidnya, di belakang masjid itu ada gunung. Nabi dibawa ke atas gunung itu. Kita kemarin waktu kita umroh, kita ke tempat itu. Tempat Nabi itu diselamatkan itu di atas gua. Itu naik aja susah. Zaman sekarang. Apalagi zaman dulu. Dan di atas gua itu ketika itu belum dicor sama orang-orang Wahabi, itu masih ada bekas darahnya Nabi di situ dan wanginya harum. Sayang aja itu dicor sama mereka. Jadi kita nggak bisa masuk lagi mencium langsung. Tapi dari luar aja masih keberasa. Nah, itu kejadian itu, ya, perang Uhud itu memberikan pelajaran kepada kita. Kenapa nggak diceritain? Memberikan pelajaran kepada kita sebagai umat Islam, jangan pernah melanggar perintah Nabi. Nabi itu ahli strategi perang, makanya ditempatkan di atas tuh pemanah biar gampang membunuhin orang-orang kafir Quraisy. Ini malah pada turun. Itu di Uhud. Kemudian perang Khandaq, kenapa nggak diceritain? Perang Khandaq bikin parit, ya, lebarnya itu 6 meter, dalamnya 3 meter, biar supaya pasukan musuh nggak bisa melewatin. Kenapa nggak jadi perang Khaybar? Terus bagian perang yang diceritakan di dalam sejarah, kenapa banyak yang nggak ceritain tentang itu? Ya, makanya umat Islam itu pada lemah zaman sekarang. Pada lemah karena nggak tahu sejarah Nabi ketika berperang. Coba bagaimana ketika kalau kita tahu itu semuanya, semangat kita semuanya. Ketika ada kemungkaran yang ada di depan mata kita, maka kita harus melawan daripada itu. Nabi aja berjuang demikian rupa, masa kita cuma mencegah kemungkaran kagak bisa? Betul? Yang betul di sini doang. Kalau giliran diajak pada diem lagi, ya, giliran diajak pada. Jadi itu yang pertama itu kita diperintahkan agar kita ini apa? Agar kita takut kepada Allah. Wadkurillah inda kulli hajarin wa syajarin, dan berzikirlah kepada Allah di setiap batu dan di setiap pohon. Maksudnya di mana saja tempat kita disuruh berzikir kepada Allah. Kita disuruh berzikir kepada Allah di mana saja tempat. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keadaan kita, apapun yang kita lakukan, usaha, kerjaan apapun yang kita buat, kita kudu ingat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pejabat kalau dia ingat selalu kepada Allah nggak bakalan korupsi. Nggak bakalan korupsi dia. Om dia mau korupsi kagak jadi. Waduh, dia sama Allah nggak jadi. Kalau dia ingat kepada Allah. Tapi yang kebanyakan kagak ingat sama Allah. Kagak ingat sama Allah. Lupa. Ya, dia baca kursi, dia baca ayat kursi kalau lagi pengen dapat kursi. Giliran udah dapat kursi, ayatnya dilupain. Ya. Kan begitu kan? Datang butuh sama kita, giliran lagi mau dapat kursi. Ini kayak sekarang nih lagi rame, ya kan? Lagi rame mencari pemimpin Jakarta. Ingat, apa yang kita pilih dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ya, hati-hati. Karena apa yang kita pilih dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Hak pilih digunakan dengan sebaik-baiknya. Kan berarti punya kita hak pilih itu. Mau kita pakai, mau kita nggak pakai, terserah kita. Karena kan punya kita, betul? Nah, iya, jadi itu hak kita. Mau dipakai boleh, mau kagak dipakai juga nggak ngapa-ngapa. Hak kita, ya kan? Ya kan? Kalau yang calonnya bajingan semuanya misalnya, ya kan? Susah kita udah menentuin bajingan semuanya, ya kan? Itu terserah kita. Jadi dilihat aja siapa yang kagak bajingan, siapa yang kagak bajingan. Jangan sampai salah milih, salah milih yang ini ternyata begono. Ya kan kita udah tahu semua tuh orang-orangnya. Kan orang-orang kita udah tahu semua tuh. Orang-orang yang nyalonin kita udah tahu semua, kan ada rekam jejaknya banyak. Ya baca aja, ya. Kita nggak usah tunjukin siapa-siapanya, baca aja. Ya, kita baca rekam jejaknya, kita lihat siapa yang bisa kita pilih yang baik. Misalnya ada yang baik, ya kita pilih. Kalau kagak ada, itu terserah kita. Itu terserah kita. Semuanya terserah kita karena itu adalah hak kita, hak demokrasi kita dan dilindungi oleh undang-undang. Ya, dilindungi oleh undang-undang. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa ma amilta min su'in fa ahdits lahu taubah. Apabila kalian melakukan kesalahan, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbuat kesalahan, langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya ampunan Allah itu lebih banyak daripada kesalahan kita. Wah, kesalahan saya udah kagak terhitung. Walaupun yang ngomong kesalahan gak terhitung, tetap pintu taubatnya Allah, ampunannya Allah lebih banyak daripada kesalahan yang kita lakukan. Kalau emang mau tobat sebenar-benarnya. Karena kalau kita tobat sebenar-benarnya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asir bisir wal alaniyah. Kalau kita melakukan kesalahan secara sembunyi-sembunyi, taubatnya boleh sembunyi-sembunyi. Misalnya kita melakukan kesalahan sembunyi-sembunyi. Ngapain misalnya? Mabuk, tapi sembunyi-sembunyi di rumah, beli minuman keras, kemudian kita minum sendiri di kamar. Tobat, kita pengen tobat, boleh tobatnya sembunyi-sembunyi. Gak usah ngomong-ngomong sama orang, dulu gue pernah mabuk, kalau sekarang mau tobat, gak usah, ngapain, orang kagak tahu jadi tahu. Betul? Kalau kita melakukan kesalahan sembunyi-sembunyi, taubatnya boleh sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kita melakukan kesalahan secara terang-terangan, dilihat orang, bahkan dijadikan contoh, kemudian orang meniru apa yang kita lakukan itu, maka taubatnya harus secara terang-terangan. Misalnya, ya, dia melakukan korupsi secara terang-terangan, dia berbuat zalim secara terang-terangan, kelihatan dengan kasat mata, orang bisa melihat. Kemudian dia tobat. Saya udah tobat, Pak Ustadz, Pak Kiai. Tobatnya di mana? Di dalam kamar, saya udah istighfar. Agak bisa. Lu tobatnya harus disaksikan oleh orang banyak, karena lu berbuat kesalahan kepada orang banyak. Kalau dia menyengsarakan rakyat sebanyak-banyaknya, dia kudu minta maaf pada rakyat dengan sebanyak-banyaknya. Kan belum lama banyak yang ada yang minta maaf betul. Ya, ada yang minta maaf terus kan? Iya, mungkin dia udah baca hadis ini kali, jadi minta maaf ya. Enak aja, tak dulu ya kan? Iya, urusannya belum selesai. Nanti hukumnya akan melihat berbuat macam-macam atau kagak, ya kan? Jadi itu diajarkan udah sama Nabi. Jadi kalau kita berbuat kesalahan terang-terangan, misalnya kita jadi pemimpin di sebuah kampung, kemudian kita melakukan kesalahan, ditiru sama orang, maka kita kudu bilang, saya kemarin berbuat salah, tolong yang niru-niru saya jangan lagi niru-niru saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari
semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah hari Ahad yang akan datang itu subuh gabungan di Masjid An-Nur, dan sekaligus kata para ketuanya hadir sini, Pak Haji Sumarno, sekaligus itu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yang hadir sekarang jangan sampai kagak hadir, ya. Yang belum hadir ajakin, ya. Insya Allah peringatan Maulid di Masjid An-Nur, ya. Kalau subuh gabungan Petukangan Selatan, sekaligus peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menghadiri kegiatan sholat subuh gabungan secara berjamaah, kemudian juga kita menghadiri peringatan Maulid insya Allah akan datang di Masjid An-Nur, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam melaksanakan sholat subuh gabungan ini. Kita istiqomah, ini berguna buat kita semuanya, berguna buat kita, bukan buat orang lain, buat kita. Ya, kalau kita melaksanakan ini cara istiqomah, yakin nanti ketika kita meninggal kita akan tetap senantiasa mendapatkan kiriman pahala daripada orang-orang yang senantiasa melanjutkan kegiatan subuh gabungan yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.